Berikut materi yang kami presentasikan tentang hubungan pekerja dan persetujuan kolektif. Hai guys, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Saya Sufenia Alessandra Rarung, saya Desalonika Pakaila, saya Tiara Dika Maria, saya Gabriela Wongkar, saya Kisha Senario, saya Alicia Titoy, saya Desalonika Rianto, saya Galina Wongkar, saya Sania Siri. Definisi. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 15 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Selanjutnya adalah Serikat Pekerja Indonesia. Gerakan Serikat Pekerja di Indonesia dimulai sejak abad ke-19, tepatnya di tahun 1979, yang ditandai dengan berdirinya NIOG, yaitu Serikat Pekerja pertama di Indonesia yang mengorganisir guru-guru di sekolah Belanda yang berada di Indonesia. Perkembangan Serikat Pekerja di Indonesia meningkat dengan sangat pesat hingga terbentuklah serikat pekerja dari partai-partai seperti PNI, PKI, dan NU yang membentuk para serikat pekerjanya masing-masing. Fungsi serikat pekerja menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 102 Angka 2 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarga. Selanjutnya, hak-hak buruh. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak-hak dalam bekerja. Hak-hak buruh ialah hak asasi manusia yang telah diatur dalam undang-undang terkait dengan hubungan antara buruh dan majikan. Hak-hak tersebut berkaitan dengan gaji, tunjangan, dan kondisi kerja yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan pekerja atau buruh, sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 5 dan Pasal 6. Berikut studi kasus tentang tindak disiplin. Karyawan itu seorang pengurus union shop sedang berada di rumah pada hari libur rutinnya yang terjadwal. Ia dihubungi oleh penyelianya dan diberitahu untuk berbicara dengan 3 anggota serikat pekerja dan menginstruksikan mereka untuk menghadiri sebuah pertemuan perkumpulan kerja yang disebut pencarian komite interaksi kualitas. Program pencarian kualitas merupakan prioritas utama dengan pengusaha untuk memperbaiki perawatan pasien di fasilitas itu dan merupakan bagian dari program perusahaan. Serikat pekerja telah menyatakan keberatan terhadap implementasi dari program pencarian kualitas itu dan mengambil posisi bahwa karyawan dapat menghadiri program itu jika pekerjaan mereka terancam, tapi mereka tidak boleh melakukannya dengan protes dan kemudian mengajukan keluhan setelahnya. Pada hari yang dimaksud, pengurus union shop tersebut dalam hubungan telepon konferensinya dengan 3 karyawan mengatakan bahwa ia tidak akan memerintahkan mereka untuk menghadiri pertemuan pencarian kualitas, walaupun penilainya telah memintanya untuk melakukan hal itu. Penilai yang menelpon pengurus union shop itu sendiri menolak memerintahkan karyawan untuk menghadiri pertemuan itu, tetapi bergantung pada pengurus union shop untuk mengeluarkan perintah tersebut kepada karyawan. Saat pengurus itu gagal memerintahkan karyawan untuk menghadiri pertemuan, pengusaha menskorsnya selama 2 minggu. Ia mengeluhkan skors 2 minggu tersebut. Posisi serikat pekerja adalah bahwa perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan disiplin kepada pengurus union shop itu pada hari liburnya atas kegagalannya memberikan apa yang disebut arahan manajemen untuk melakukan fungsi pekerjaan khusus menghadiri pertemuan perusahaan yang bersifat wewenang. Serikat pekerja menunjukkan bahwa tidaklah adil bahwa pengusaha menolak. Pada hari yang dimaksud, pengurus union shop tersebut dalam hubungan telepon konferensinya dengan 3 karyawan mengatakan bahwa ia tidak akan memerintahkan mereka untuk menghadiri pertemuan pencarian kualitas. Walaupun penyedianya telah memintanya untuk melakukan hal itu, penyedia yang menelpon pengurus union shop itu sendiri menolak memerintahkan karyawan untuk menghadiri pertemuan itu, tetapi bergantung pada pengurus union shop untuk mengeluarkan perintah tersebut kepada karyawan. Saat pengurus itu gagal memerintahkan karyawan untuk menghadiri pertemuan, pengusaha menskorsnya selama 2 minggu. Ia mengeluhkan skors 2 minggu tersebut. Posisi serikat pekerja adalah bahwa perusahaan tidak memiliki wewenang untuk melakukan tindakan disiplin kepada pengurus union shop itu pada hari liburnya atas kegagalannya memberikan apa yang disebut arahan manajemen untuk melakukan fungsi pekerjaan khusus menghadiri pertemuan perusahaan yang bersifat wewenang. Serikat pekerja menunjukkan bahwa tidaklah adil bahwa pengusaha menolak. Meski demikian, serikat pekerja berpendapat bahwa arbitrator harus menguji sifat perintah itu saat memutuskan apakah pembangkangan adalah dasar untuk tindakan disiplin. Mengenai sifat perintah dalam kasus ini, pengusaha harus memperlihatkan bahwa perintah itu secara langsung berhubungan dengan klasifikasi pekerjaan dan tugas pekerjaan dari karyawan yang dikenakan tindakan disiplin. Penolakan untuk mematuhi perintah demikian harus diperlihatkan untuk menempatkan tantangan nyata terhadap wewenang penyeliaan. Karyawan itu tidak membantah fakta bahwa ia telah gagal mengikuti perintah yang diberikan kepadanya oleh penyelianya, tetapi menunjukkan bahwa ia tidak sering bertugas pada waktu itu dan bahwa tugas
Kasus aplikasi tindakan disiplin. Pertanyaan yang pertama, sebagai arbitrator, menurut kelompok, apakah pengusaha memiliki alasan yang tepat untuk mengenakan tindakan disiplin kepada karyawan? Jelaskan jawaban kelompok. Pertanyaan yang kedua, jika penolakan serikat pekerja terhadap program pencarian kualitas telah mendorong karyawan untuk tidak berpartisipasi, mengapa serikat pekerja tidak dianggap bertanggung jawab untuk mengarahkan karyawan agar hadir? Jawaban dari pertanyaan yang pertama, menurut kelompok, pengusaha tidak berhak mengenakan tindakan disiplin kepada karyawan. Berhubung, pada saat diberikan perintah, karyawan tersebut berada pada jadwal liburnya, dan perintah yang diberikan melalui penyelia bukan langsung dari perusahaan. Isi perintah yang disampaikan juga tidak tegas, dan tidak mengandung unsur paksaan. Seharusnya perusahaan menginstruksikan langsung kepada karyawannya tanpa melalui perantara penyelia, ataupun jika melalui pengurus union shop, disampaikan pada jam kerja dan diberikan ketegasan atas perintah yang diberikan dan sanksi yang diterima apabila melanggar ketentuan perintah. Jawaban dari pertanyaan yang kedua, serikat pekerja telah menyatakan keberatan terhadap implementasi dari program pencarian kualitas tersebut. Pembentukan program ini adalah wewenang perusahaan, tetapi tidak diwajibkan atau dipaksakan kepada karyawan, karena menurut Undang-Undang Hubungan Pekerjaan bahwa pembentukan program tersebut tidak sah. Serikat pekerja merasa curiga bahwa program ini hanyalah sebuah taktik untuk menumbangkan pengaruh serikat pekerja pada para anggotanya. Maka dari itu, sudah terpampang jelas kesimpulannya bahwa setiap pekerja buruh harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi, di mana pengusaha harus melindungi para pekerjaannya dan memperlakukan mereka sebagaimana manusia, dengan memberikan hak-haknya sebagai pekerja juga sebagai manusia. Selanjutnya adalah studi kasus. CV Berkananda adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan limbah pabrik. Dalam aktivitas pengambilan barang pada pabrik membutuhkan penjadwalan kerja karyawan agar tidak ada seorang karyawan yang tercatat dalam pengambilan barang pada waktu yang sama untuk lokasi pabrik yang berbeda. Saat itu, CV Berkananda dalam pembuatan jadwal kerja pengambilan barang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat pada buku catatan jadwal kerja. Hal ini mengakibatkan banyak waktu yang sia-sia karena seorang karyawan yang akan mengambil barang ke pabrik harus datang terlebih dahulu ke kantor. Untuk menangani masalah tersebut, maka dibangun aplikasi jadwal kerja dan absensi karyawan yang dapat memberikan informasi jadwal kerja karyawan tanpa harus datang ke kantor serta dapat melakukan absensi di luar kantor. Perancangan aplikasi ini menggunakan metode WDLC atau Web Development Lifecycle dan bahasa pemrograman PHP, Database MySQL, serta pemodelan sistem UML atau Unified Modeling Language. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa tidak ada waktu yang sia-sia karena karyawan dapat langsung ke lokasi pabrik untuk mengambil barang serta dapat melakukan absensi. Kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa dengan adanya aplikasi jadwal kerja dan absensi akan memaksimalkan waktu kerja karyawan. Dan dengan adanya aplikasi ini, jadwal kerja dan absensi, maka karyawan tidak perlu datang ke kantor untuk mendapatkan informasi tentang jadwal kerja pengambilan barang di pabrik, serta dapat melakukan absensi langsung pada aplikasi. Dan yang terakhir, dengan adanya aplikasi ini, jadwal kerja malah tidak akan ada karyawan yang mendapatkan 2 jadwal pengambilan barang di pabrik dalam waktu yang bersamaan. Sekian dan terima kasih.